Kita ketemu lagi di materi tentang transformasi geometri, kali ini tentang dilatasi menggunakan matriks. Materi ini merupakan bagian dari materi matematika tingkat lanjut kelas 11 SMA, kurikulum Merdeka. Dilatasi artinya pembesaran atau perkecilan, contohnya seperti ini. Jika ada suatu benda yang ukurannya seperti nyamuk ini, kemudian kita beri cahaya dengan proyektor, terbentuk suatu bayangan. Nah, bayangan yang besar ini disebut dengan dilatasi atau pembesaran dari benda yang sesungguhnya. Nah, karena terjadi perbesaran dari benda asli ke suatu bayangannya, maka memerlukan faktor skala, yaitu misalnya benda tersebut membesar berapa kali lipat gitu ya. Nah, faktor skala ini adalah seberapa besar benda mengalami pembesaran atau perkecilan. Simbolnya biasanya K. Dalam dilatasi juga perlu pusat dilatasi seperti juga rotasi kemarin. Nah, titik pusat dilatasinya ada dua, bisa di koordinat 0,0 dan juga bisa di koordinat A, B. Ilustrasinya dalam matematika kira-kira seperti ini. Jika ada suatu benda berbentuk segitiga, akan kita perbesar atau perkecil, maka bisa jadi nanti terjadi pergeseran seperti ini ya. Nih, diperbesar, yang ini diperkecil. Lebih jelasnya lihat contoh berikut ini. Jadi, lihat nih ada segitiga ya. Misalnya ini adalah benda aslinya yang koordinatnya min 3,1, min 3,2 dan min 4,1 ya, titik-titiknya akan diperbesar dengan titik pusatnya 0,0, artinya selurusan ini. Tuh. Maksudnya titik pusatnya itu di 0,0, berarti selurusan dengan 0,0 ini ya. Nah, coba kita lihat ketika kita perbesar segitiga ini sebanyak 2 kali lipat, angka-angka koordinatnya itu juga mengalami perbesaran 2 kali lipat ya. Nah, misal ini min 3,1 menjadi 2 kali lipatnya, yaitu min 6,2. Nah, bisa kita analisa di sini, misal ya untuk min 3,2 titiknya. Berarti bayangannya menjadi min 6,4. Nah, min 6,4 ini berasal dari 2 dikali min 3,2 kan? Begitu juga dengan titik min 4,1. Bayangannya itu menjadi min 8,2 ya, hasil perbesarannya. Artinya min 8,2 ini berasal dari 2 kali min 4,1. Nah, artinya memang ada skala ya, yaitu sebanyak 2 kalinya. Makanya dalam dilatasi itu juga ada faktor skala. Untuk kasus yang ini berarti faktor skalanya adalah 2. Oleh karena itu bisa kita simpulkan bahwa untuk titik pusat 0,0, transformasi geometri dilatasi jika suatu bendanya itu di titik koordinat x, y dan mengalami skala k, maka hasil bayangannya adalah x-aksen, y-aksen. Karena pakai skala k, x-aksennya itu sama dengan k dikali x, dan y-aksennya itu adalah k dikali y. Nah, bagaimana kalau kita buat dalam bentuk matriks? Untuk titik pusat 0,0 dan skala k, berarti pakai matriks identitas ya, yaitu K0, 0K. Ini kalau kita kalikan hasilnya akan menjadi KX dan KY. Sebenarnya bisa kita langsung aja kalikan ya, yaitu K dikali XY. Kemudian untuk titik pusat AB dan skala K, karena titik pusatnya mengalami pergeseran dari 0,0 ke A, B, otomatis
koordinatnya juga bergeser ya sejauh AB nih, dan posisi bendanya juga bergeser sejauh AB. Nah, ini bisa kita sederhanakan. Kita pisahkan AB-nya, lalu kita pindah ke kanan. Inilah posisi, inilah rumus untuk dilatasi titik pusat A, B dan skala K menggunakan matriks. Ingat-ingat kalau XY ini adalah posisi benda aslinya, X-aksen, Y-aksen ini adalah hasil dilatasi posisinya, K itu skala, lalu AB ini pusat dilatasi di titik A, B, dan K00K ini adalah matriks dilatasi. Kita langsung ke contoh soal 1. Ini ada masalah, ada titik C 9,6 akan kita dilatasi dengan titik pusat 0,0 dan skalanya -1/3. Kita buat dulu di sini pusatnya 0,0 ya. K-nya itu -1/3, X-nya itu berarti 9 dan Y-nya berarti -6. Kita buat rumusnya seperti ini. Lalu kita masukkan saja angkanya, K-nya -1/3 dan X-nya 9, Y-nya -6. Kita kalikan. Nanti jadinya ini -1/3 kali 9 dan -1/3 kali -6. Akan kita dapatkan bahwa X-aksennya itu sama dengan -3 dan Y-aksen sama dengan 2. Jadi koordinat bayangan titik C 9,6 jika mengalami dilatasi dengan titik pusat 0, dan faktor skalanya -1/3, artinya mengalami pengecilan ya, maka bayangannya adalah -3,2. Lanjut ke contoh soal 2. Ini ada koordinat bayangan titik A yang ditanyakan. A-nya itu di posisi 5, 10. Akan mengalami dilatasi pada titik pusat P 2,3 dengan faktor skalanya 2. Coba kita definisikan dulu, berarti K-nya 2, X-nya 5 ya, Y-nya 10, A-nya itu 2 dan B-nya itu 3. Kita tulis rumusnya untuk yang titik pusat A, B seperti ini. Akan kita cari X-aksen, Y-aksennya ya. Artinya kita masukkan aja angka-angka yang sudah kita dapatkan. K-nya tadi 2 ya. Lalu X-nya 5, Y-nya 10, A-nya 2 dan B-nya 3. Kita proses yang perkalian dulu. Seperti ini ya. 5 min 2 kan 3, 10 min 3 7. Kita kalikan. Nanti jadi seperti ini. Nah, kalau sudah dapat bentuk sederhananya, kita tambahkan dengan 2, 3. Jadi hasilnya adalah X-aksennya adalah 8, Y-nya sama dengan 17. Jadi koordinat bayangan titik A 5,10 ketika mengalami dilatasi terhadap titik pusatnya 2,3 dan faktor skalanya 2, hasilnya adalah di titik 8,17. Kita ke contoh yang ketiga. Ini ada masalah, tentukan hasil dilatasi dari kurva Y sama dengan X kuadrat plus 3 diperbesar dengan skala 3 di pusat P min 1,2. Kita definisikan dulu. Tadi pusatnya adalah min 1,2. Jadi A-nya sama dengan min 1, B-nya adalah 2. Skalanya 3, jadi K-nya adalah 3. Kita buat rumusnya. Untuk yang pusat A, B. Kita masukkan angkanya. K-nya tadi 3. A-nya itu hati-hati ya, min 1. Sehingga di sini jadinya X min 1, B-nya 2. Di sini juga A-nya min 1, B-nya 2. Lanjut. X min 1 bisa kita sederhanakan jadi X plus 1. Lalu kita kalikan dengan matriks identitas ini. Sehingga jadi seperti ini ya.
kali X plus 1, 3 kali Y min 2. Nah ini bisa kita jabarkan lagi. Jadi 3 kali X plus 1 kan jadinya 3X plus 3. Dan 3 kali Y min 2 jadinya 3Y min 6. Nah ini bisa kita tambahkan keduanya ya. Jadinya 3X plus 3 min 1. Lalu yang bawah 3Y min 6 plus 2. 3 min 1 bisa sama dengan 2 dan min 6 plus 2 sama dengan min 4. Sudah kita dapatkan, berarti X aksennya adalah 3X plus 2 dan Y aksennya sama dengan 3Y min 4. Kita proses dulu. Yang akan kita cari adalah X, karena di sini adanya X ya. Sehingga bagaimana caranya kita dapat X ini? Duanya kita pindah dulu ke kiri, jadinya X aksen min 2 sama dengan 3X. 3-nya juga pindah ke kiri, jadi pembagi ya. Sehingga kita dapatkan X itu sama dengan X aksen min 2 per 3. Begitu juga dengan yang Y, karena di sini adanya Y, butuhnya Y ya. Sehingga kita pindah dulu 4 ke kiri, jadinya plus 4. Lalu 3-nya juga pindah ke kiri, jadi pembagi. Kita dapatkan Y-nya adalah Y aksen plus 4 per 3. Nah, X dan Y ini akan kita substitusi ke kurva ini. Y sama dengan X kuadrat plus 3. Kita tulis dulu. Y-nya kita ganti dengan Y aksen plus 4 per 3. Dan X-nya kita ganti dengan X aksen min 2 per 3 seperti ini. Hati-hati dengan kuadratnya ya. Tetap taruh di luar fungsi ini. Lanjut, kalau sudah begitu bentuknya, maka kita pisah saja. Yang atas kita kuadratkan, bawahnya juga kita kuadratkan seperti ini. Lalu X aksen min 2 kuadrat bisa kita jabarkan menjadi X aksen kuadrat min 4X plus 4. Lanjut, yang ini bisa kita pindah ke kiri supaya ketemu Y aksen. Menjadi seperti ini. Jadi minus ya. Dan karena ini fungsi penyebutnya tidak sama, kita samakan dulu. Bagaimana cara yang menyamakan? Kita cari tahu 3 ini dikali berapa biar bisa sama dengan 9. Maka ia bisanya dikali dengan 3 ya. Karena penyebut 3 ini dikali 3, maka atasnya juga harus dikali 3. Nah, 3 kali Y aksen plus 4 bisa kita buat jadi 3 Y aksen plus 12 hasilnya ya. Lihat di sini sudah sama penyebutnya, bisa kita gabung jadinya menjadi minus ya, dari X aksen kuadrat min 4X aksen plus 4. Ingat, minus ini berlaku untuk semua yang ada di sini, bukan hanya untuk X aksen kuadrat. Makanya kita dalam kurung. Kemudian kita kalikan minusnya untuk semua yang ada di dalam kurung. Jadinya min X aksen kuadrat minus kali min 4X aksen jadinya plus 4X aksen minus kali 4 jadinya minus 4. Lalu 9-nya kita pindah ke kanan supaya lebih sederhana. 3 kali 9 adalah 27. Di sini ada angka-angka, kita pindahkan juga ke kanan supaya lebih ringkas. Jadinya 12 jadi minus 12 dan min 4 jadi 4. Ini 27 min 12 plus 4 sama dengan 19. Yang kita butuh itu 3Y karena di sini Y ya. Jadi minus X aksen kuadrat plus 4X aksennya kita pindah ke kanan. Sehingga 3Y aksen sama dengan X aksen kuadrat min 4X aksen plus 19. Nah, inilah hasil bayangan dari Y sama dengan X kuadrat plus 3 pada saat ia diperbesar dengan skala 3 di pusat P-1,2. Seperti biasa kalau sudah sampai kesimpulan aksennya hilang ya, jadinya 3Y sama dengan X kuadrat min 4X plus 19. Silahkan coba sendiri. Ini ada suatu kurva Y sama dengan X kuadrat plus 3X plus 3 mengalami dilatasi O,5
tentukan persamaan hasil dilatasinya. Sekian pembelajaran hari ini. Pembelajaran berikutnya kita akan coba mixing ya. Jadi ada suatu persamaan atau titik yang akan mengalami beberapa kali transformasi geometri gitu. Baiklah, see you next time.